Selamat pagi, saudara-saudara sekalian. Senang sekali menjumpai Anda kembali ya dalam 3 langkah mudah pahami unit link. Saat ini kita masuk ke dalam part 2. Saya Andreas Fedipilor, guru asuransi. Ya. Jadi sebelum kita memahami unit link ini, kita sudah tadi belajar dalam langkah 1 bahwa ternyata unit link itu isinya adalah asuransi yang ingin dicampur dengan investasi. Ya. Oke, seperti yang saya sampaikan bahwasannya telah ada 2 buku ini yang bisa Anda beli ya di gramedia.com ya supaya Anda bisa memahami lebih jauh ya, tapi saya akan coba membantu Anda untuk memahami secara lebih mudah melalui video tutorial ini ya. Kemudian saya sampaikan lagi, unit link itu bukan kopi dan susu ya, bukan kopi dan susu yang bisa dijadikan satu dan kemudian nikmat untuk diminum. Tetapi kemudian analogi yang saya pakai ya, unit link ibarat mencampur minyak dan air yang memang tidak bisa bercampur karena dia punya sifatnya berbeda, tujuannya juga berbeda ya, sehingga dan akhirnya memang dipisahkan pada waktu di perusahaan asuransi. Kenapa? Karena memang intinya kedua benda ini, kedua barang ini itu tidak bisa menyatu ya, karena sifatnya berbeda. Oke. Nah, kemudian seperti yang kita pelajari bahwasannya unit link adalah ada ember asuransi, ada ember investasi. Packagingnya namanya unit link, ini packagingnya, bungkusnya, tetapi isinya apa? Produk asuransi yang adalah merupakan produk daripada perusahaan asuransi jiwa, sementara investasi inilah produk investasi yang dimiliki oleh manajer investasi. Oke, kita coba lihat apa sih manajer investasi ya, dananya dikelola oleh manajer investasi. Umumnya dikelola oleh manajer investasi, tapi ada juga yang dikelola oleh perusahaan asuransi. Nah, embernya apa sih? Ember daripada asuransi. Secara umumnya ember asuransi berisi seperti yang di langkah pertama, ada term life asuransi jiwa berjangka, ada whole life asuransi seumur hidup, kemudian ada juga plus ditambahkan health insurance atau asuransi kesehatan, ada juga tambahkan dengan penyakit kritis, ada juga tambahkan dengan personal accident atau kecelakaan diri, ada juga pembebasan premi dan lain-lain. Semakin banyak dia punya jenis proteksi yang Anda ditambahkan oleh agen atau pemasok Anda, tentu semakin mahal biaya asuransi yang Anda bayarkan ya. Jadi Anda mesti perhatikan baik-baik ya, apa saja yang Anda harus bayar karena setiap proteksi ada preminya, ada biayanya. No free lunch ya, no free lunch. Asuransi bukan lembaga sosial. Asuransi adalah perusahaan swasta ya yang memang berinvestasi untuk mendapatkan untung. Ada juga perusahaan asuransi pemerintah ya, BPJS ya, tapi kemudian BPJS kan berbeda dengan asuransi swasta. Intinya setiap proteksi ada biayanya. Nah, Anda harus perhatikan baik-baik. Anda harus pilih baik-baik ya, jangan sampai Anda keliru. Nanti kita akan pelajari lebih jauh. Oke, kemudian apa sih ember investasi ini? Nah, ember investasi ini secara keseluruhan, secara umum sesuai dengan surat edaran OJK SE OJK 32 ya, tahun nomor 32 tahun 2016 ya. Bahwasannya ada ember investasi harus berisi apa? Berisi pasar uang dan pendapatan tetap. Ya, hanya ada dua. Coba kita lihat ya. Nah, di sini PAID yang dipasarkan melalui bank insurance, model bisnis, kerjasama distribusi terbatas hanya pada PAID yang memiliki strategi investasi pasar uang dan atau strategi investasi pendapatan tetap ya. Ini pendapatan tetap ya. Nah, apakah ada unit yang memiliki strategi investasi saham? Saya pikir cukup banyak ya. Nah, tapi ini melalui bank insurance. Kalau yang non bank insurance tentunya mungkin mereka akan bervariasi, akan melebihi daripada ini. Ya mungkin ada yang lain-lain. Oke. Kita coba lihat ya. Nah, ini saya ambil hari ini tanggal 18 ya, 18. Hari ini tanggal 19 Januari, tapi ini datanya nih kemudian di-update kemarin tanggal 18. Ya, ada sebuah perusahaan asuransi jiwa ternama, ya dia punya jenis unit link-nya ada 32 jenis unit link, jenis investasinya, ya, nama dananya ya. Coba kita lihat ya, ada rupiah cash fund, ada rupiah fixed income, ada US dollar multi asset income, US dollar heritage conservative income fund, dollar global managed income fund, global managed income fund, rupiah extra capital fund, ya, kemudian dollar fixed income fund, managed fund plus, rupiah asset navigator fund, ya, dollar multi asset navigator fund, ya. Nah, begitu banyak ya. Nah, kemudian apakah manajer investasinya berbadan hukum Indonesia? Nah, coba tanya lagi, karena kenapa? Karena di sini pakai US dollar dan kemudian ada lagi dia punya apa? Dia punya jenis investasinya ada namanya Discovery Equity Fund, ada yang namanya Greater China Equity, ya, wah begitu banyak. Infrastructure and Consumer Equity, Global Emerging Market, Global Low Volatile Equity Fund, Global Tech Equity Fund, ya. Nah ini di mana jenis investasinya, ada di dalam negeri atau di luar negeri ini? Ini mesti diperhatikan juga. Kenapa? Karena semakin banyak
ya investasi yang digunakan tentu semakin merepotkan ya para agen ataupun pemasar asuransi untuk memahami. Saya khawatir para agen dan pemasar tidak bisa memahami secara keseluruhan. Kenapa? Karena satu jenis fund saja mesti dikuasai dengan baik, ya. Nah, kemudian ada lagi ekstra kapital Asia Pacific Equity Fund. Wow, saya hitung ada 32 jenis fund yang dikelola oleh perusahaan asuransi jiwa ini. Ya, saya khawatir para agen ataupun para pemasar akan kerepotan memahami ke-32 jenis fund ini. Ya, sehingga bila mana Anda misalnya ditawarkan oleh agen atau pemasar Anda, misalnya Anda ditawarkan misalnya salah satu saja, misalnya Link US Dollar Heritage Conservative Income Fund, ya. Oke. Untuk mengetahuinya, Anda minta prospektus lengkap detail. Minta prospektusnya. Biasanya prospektus itu ada detailnya apa saja isi dari investasi ini. Ya, di mana ditempatkan dana investasinya. Oleh siapa? Bagaimana monitornya? Bagaimana kinerja 5-10 tahun sebelumnya? Apakah juga menggunakan jasa KSEI, ya, Custodian Central Afrika Indonesia ataupun Bank Custodian Indonesia dalam rangka pengamanan dana investasi dan nasabah? Saya khawatir kalau memakai MI luar negeri, maka pengawasannya akan sangat sulit oleh pihak otoritas. Mengapa? Karena manajer investasinya berada di luar negeri dan bukan badan hukum Indonesia. Nah, makanya saran saya pada waktu itu sebaiknya apa? Sebaiknya memakai MI dalam negeri berbadan hukum Indonesia, sehingga kalau misalnya sengketa ada dispute itu akan lebih mudah ditengahi atau lebih mudah diputuskan di meja hijau, ya. Nah, jadi bila mana Anda nggak usah repot-repot ya dengan begitu banyak 32 jenis unit link. Anda tinggal misalnya oke, saya mau equity. Oke, equity rupiah atau dolar. Oke, tinggal tunjuk salah satu. Nah, Anda minta prospektusnya. Biasanya prospektus tersebut mestinya dalam bahasa Indonesia karena Anda orang Indonesia. Karena Anda ditawarkan oleh perusahaan asuransi yang ada di Indonesia, ya, oleh agen dan pemasar orang Indonesia. Jadi Anda minta prospektusnya lengkap detail, ya. Dan salah satu hal dan harus Anda baca tuh, ya, tadi apa saja isinya, kemudian ditempatkan di mana, bagaimana mereka mengelolanya. Nah, ini harus Anda pahami dengan baik. Ya, isi ember investasi. Jadi Anda harus tahu juga apa isi ember asuransi, apa isi ember investasi. Nah, jadi Anda harus pahami ya embernya asuransi itu apa saja, embernya investasi apa saja, ya. Sehingga Anda bisa paling tidak sedikit lega di langkah kedua, tapi jangan girang dulu karena saya akan membahas lebih jauh tentang risiko dan biaya yang Anda harus pahami, yang harus Anda tanyakan atau Anda jelaskan kepada calon nasabah Anda. Nah, jadi ini langkah kedua, mudah-mudahan bermanfaat dan bila mana Anda ingin komentar ataupun bertanya silakan di link bawah ini atau itu silakan ataupun di lewat email ataupun di WA ataupun di website kami, ya. Terima kasih dan semoga bermanfaat buat Anda. Ya, selamat pagi. Salam asuransi.